Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi tentang karakter building dan integrasi ilmu ekstrakta dalam perspektif Islam. Yang pertama, karakter building, yaitu ada 5. Yang pertama, karakter dan budaya. Karakter itu unik. Yang kedua, karakter individu vs karakter bangsa atau kelompok. Yang ketiga, kesadaran budaya, kecerdasan budaya, praktik budaya, karakter terikat secara budaya. Yang keempat, budaya adalah dasar dari pembentukan karakter. Yang kelima, nilai-nilai inti untuk digali dan dikembangkan dari budaya. Yang kedua, sifat dan karakter pendidikan. Karakter akar Yunani untuk mengukir. Kedua, pembentukan karakter proses aktif membentuk tanda atau tanda yaitu kebiasaan pada diri seseorang. Yang ketiga, nilai inti. Yang keempat, pendidikan karakter vs edukasi akademik. Yang ketiga, 9 prinsip pendidikan karakter. Yang pertama, unik, proses yang sedang berlangsung. Yang ketiga, tujuan aspek pendidikan, penguasaan pengetahuan teknologi seni, pembelajaran efektif, aspek pembangunan dalam budaya, lingkungan sekitar, proses dari kecil, terakhir multi level, multi saluran, dan multi pengaturan. Yang keempat, prinsip utama pengembangan suasana akademik. Yang pertama, menyeluruh. Yang kedua, partisipatif, memberi ruang bagi siswa untuk bereksplorasi berbagai dan bekerja sama. Yang ketiga, kooperatif, memberi siswa ruang untuk belajar dan bekerja sama daripada bersaing. Yang keempat, pengalaman pembelajaran dengan pengalaman langsung dapat diminimalisir. Yang kelima, 4 model strategis model mental. Yang pertama, sumber daya pengetahuan, sumber daya modal, model budaya, kelembagaan. Itu semua tentang karakter building. Selanjutnya saya akan membacakan tentang integrasi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus tentang integrasi ilmu sains dan perspektif Islam, sedangkan sains adalah ilmu pengetahuan pada umumnya. Sebelum kita masuk ke studi kasus, mari kita ketahui dulu sebenarnya integrasi dan sains itu apa. Integrasi sendiri memiliki arti pembangunan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh, sedangkan sains adalah ilmu pengetahuan pada umumnya. Pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah Islam sendiri tidak pernah membatasi umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian, bereksperimen dalam hal apapun, termasuk sains dan teknologi. Bagi Islam, sains dan teknologi adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari kebenarannya. Ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini merupakan anugerah bagi manusia sebagai khalifatul di bumi untuk diolah dan dimanfaatkan. Pandangan Islam, sains dan teknologi dan diketahui dari ayat yang mendukung pengembangan sains, yaitu sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi dan selisih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang pencipta langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan, kami tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Allah, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Dan juga ada juga hadis an-nadhafatu minal iman yang dapat diartikan sebagai kebersihan dari iman, yang apabila kita menjaga kebersihan, kemungkinan kita terkena virus corona itu sangat tidak mungkin. Berikut yang dilakukan juga oleh penduduk Filipina. Ayat di atas selalu salah satu ayat Allah yang berikan kepada hambanya untuk terus menggali dan memperhatikan apa yang ada di dalam alam semesta ini, sebuah anjuran yang tidak boleh kita abaikan, sehingga sebagai manusia kita harus melakukan penggalian ilmuwan yang lebih progresif sehingga mencapai puncak ilmuwan yang dikehendaki Allah. Dan ada salah satu peneliti dari barat yang meneliti tentang Al-Quran dan Bible dari sudut pandang sains dan modern. Dia hanya menyelidiki keserasian Islam Al-Quran dengan sains modern secara objektif dan tanpa prasangka. Dia membaca terjemahan dari Al-Quran banyak sekali menyebut fenomena-fenomena alamiah, tetapi dia hanya memperoleh pengetahuan yang ringkas. Dengan membaca teks Arabnya secara teliti, dia dapat menemukan catatan yang membuktikan bahwa Al-Quran tidak mengandung sesuatu pernyataan yang dapat dikritik dari segi pandang ilmiah zaman modern. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang review dua materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.